Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya mau share pengalaman saya pada waktu memberikan presentasi ya, maksudnya presentasi di sebuah konferensi internasional, dan alhamdulillahnya di sini saya dapat sertifikat sebagai salah satu best presenter. Nah, di sini saya mau share beberapa tips untuk kalian, bisa untuk yang baru pertama kali mengikuti konferensi internasional, kemudian presentasi dalam bahasa Inggris, atau untuk kalian yang sedang mempersiapkan presentasi baik untuk seminar proposalnya atau untuk seminar tugas akhirnya. Nah, ini beberapa tips dari saya ya, karena biasanya dalam presentasi itu kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan tentunya bahasa Inggris itu bukan bahasa kalau istilahnya itu mother tongue ya, atau mother language, atau bahasa sehari-hari kita, atau kita bukan orang natif dari Inggrisnya sendiri. Nah, ini ada beberapa tips dari kalian, jadi saya menunjukkan beberapa contoh ya, beberapa contoh dari beberapa contoh catatan saya. Jadi di sini saya juga membuat catatan dari membuat catatan apa yang ingin saya sampaikan selama dalam presentasi. Oke, kenapa saya membuat video ini? Karena ada beberapa pertanyaan dari teman saya sendiri, kok bisa sih dapat penghargaan dan lain-lain gitu ya. Jadi saya memberikan beberapa tips untuk kalian yang pengen belajar dan pengen tahu caranya. Nah, ini saya tunjukkan beberapa catatan yang saya buat. Kalau saya lebih suka menulis ya daripada saya ngetik di layar laptop, tapi kalau kalian lebih prefer atau lebih cocok untuk menuliskan di dalam dokumen, itu juga tidak masalah ya. Kalau saya sambil menulis, biasanya itu saya sambil mengingat kalimat apa yang ingin saya sampaikan. Di sini pertama tipsnya itu saya menyampaikan presentasi itu seperti storytelling. Jadi saya membuat cerita mulai dari awal sampai akhir. Jadi kira-kira dalam presentasi atau isi cerita saya itu akan dimulai dari mana, kemudian tengahnya apa, terus puncaknya di mana, dan bagaimana mengakhirinya. Jadi kurang lebih dibagi dari 3 tahap ya. Jadi ada tahap pengenalan dulu, pembukaan, kemudian tahap inti, jadi pemberian materi, sampai mungkin materi utamanya ya, main topiknya, kemudian bagaimana menutupnya gitu, dengan itu sebenarnya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Nah, di sini saya menuliskan sebenarnya, tapi pada saya membuat catatan ini hanya sebagai arahan saya gitu untuk dalam menyampaikan materi atau menyampaikan topik. Jadi misalnya saya lupa untuk beberapa kata di dalam bahasa Inggris, saya bisa membuatkan catatan di sini, catatan atau kata-kata penting atau istilah-istilah penting yang misalkan saya sering lupa gitu dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Tapi dalam prakteknya saya tidak benar-benar membaca seperti ini ya. Kalau nanti kita baca itu kesannya terkesan kaku gitu. Jadi biasa saja. Kemudian mungkin ada beberapa kalimat itu yang saya buat lebih santai, atau kalau ini kan saya buatnya formal sekali. Jadi kalau dalam prakteknya langsung, misalnya saya berikan contoh sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, good afternoon to the committee and the participants of Comnestat 2021. Thank you for the opportunity that has been given to me. Today I will present our research in the title of jadi dibuat untuk lebih natural mungkin kalau bisa. Nah, kemudian saya pilih beberapa, jadi di bagian dari presentasi itu yang saya kira penting gitu. Kalau saya kira penting, saya akan cari di dalam
saya menggunakan Google Translator karena itu mempermudah saya. Ini contohnya saya mencari beberapa definisi, kemudian saya buat definisinya di dalam bahasa Inggris, dan kalau dalam prakteknya saya tidak membaca per kata gitu ya. Jadi cukup misalkan intinya delay itu adalah time that need to transmit data from the transmitter to receive, ya seperti itu. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana untuk untuk lebih mudah dipahami oleh pendengar atau orang umum gitu ya. Kemudian untuk tipsnya yang kedua, misalkan saya mencarinya dengan menggunakan apa yang ingin saya sampaikan itu saya terjemahkan dulu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Contohnya ya, misalkan saya menuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pada selamat siang pada panitia dan peserta konferensi misalkan. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan misalkan. Kemudian contoh ini sebagai contoh ya, hari ini saya akan mempresentasikan misalkan riset saya yang berjudul nah nanti bisa dilengkapi ya isi dari ceramah atau speech yang ingin disampaikan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga cari istilah atau kata-kata yang sulit dihafal. Kemudian di dalam tipsnya lagi, di dalam membuat presentasi itu sebenarnya Anda tidak perlu menuliskan seluruh informasi yang ada di tugas akhir atau di dalam penelitian Anda gitu. Cukup hal-hal penting saja. Ini saya berikan beberapa contoh ya, karena selain itu kalau dari pengalaman saya presentasi kemarin itu saya diberikan waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menitnya untuk tanya jawab. Jadi sedemikian singkat waktunya untuk mempresentasikan sebuah riset gitu. Jadi Anda harus pinter-pinter milih materi yang penting atau poin yang penting untuk disampaikan itu apa aja. Terus yang kedua, misalkan kalau Anda sedang mempersiapkan diri untuk tugas akhir atau seminar proposal, itu biasanya waktu yang diberikan kan kurang lebih 15-20. Jadi pilih materi yang utama yang ingin disampaikan atau main problem atau main idea dari riset tersebut gitu. Jadi ini Anda bisa lihat ya, saya tidak menyampaikan keseluruhan isi dari paper saya hanya menyampaikan beberapa poin penting. Contohnya seperti ini, saya menyampaikan lebih banyak dalam bentuk gambar atau grafik-grafik gitu. Ini contoh grafik. Kemudian saya sederhana sekali, saya hanya punya 13 slide di sini. Tetapi dalam penyampaiannya, misalkan Anda membaca satu slide, ini Anda menjelaskan dengan kalimat gitu. Jadi di sini yang terlihat hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian Anda tambahkan kalimat. Nah, kalimatnya tadi bisa tipsnya dengan menuliskan atau menerjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Kemudian harus banyak latihan sih. Selain itu, kalau misalnya Anda sudah menyusun slide-nya dengan sangat bagus sekali, sudah rapi, sesuai dengan main ID-nya apa, kemudian jangan lupa untuk latihan. Di dalam latihan itu kita bisa mengukur berapa waktu yang kita butuhkan untuk mempresentasikan dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa menentukan di dalam suatu latihan, kemudian kita lihat lagi atau kita review ya. Misalnya bagian slide ini tuh penting, perlu dijelaskan sebagai contoh tadi saya membuat sebuah definisi ya. Definisi itu di sini saya mau menjelaskan mengenai grafik ini. Jadi saya supaya tidak lupa,
saya memberikan definisi, menulis mengenai definisi sederhananya seperti apa. Jadi itu tipsnya seperti itu. Kemudian dalam menyampaikan, karena keterbatasan waktu tadi, saya hanya diberikan waktu 10 menit atau Anda mungkin diberikan waktu 15 sampai 20 menit gitu. Nah, itu kalau kebetulan saya latihan dengan menggunakan video juga ya, jadi saya tag videonya itu lebih dari 3 kali kalau nggak salah saya latihan itu. Kemudian saya lihat waktu yang saya butuhkan dari awal sampai akhir presentasi itu berapa menit, sedangkan saya punya waktu diberikan oleh panitia itu berapa menit gitu. Kita bisa sesuaikan mana yang perlu didetailkan penjelasannya dan mana yang tidak dari bagian-bagian slide-nya ini. Nah, mungkin kalau mau tahu bagaimana proses latihan saya, proses latihan saya dalam mempresentasikan itu bisa dilihat di persiapan presentasi seminar. Anda bisa lihat videonya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ya video yang saya buat ini. Kemudian jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, dadah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.